warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu tetap semangat ya. Sebelum dimulainya pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, subbab hukum pewarisan sifat, persilangan monohibrida dan dihibrida. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan hukum Mendel dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat beda pada tanaman ercis yang digunakan oleh Mendel dalam penelitiannya. Yang ketiga, siswa mampu membedakan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang keempat, siswa dapat menghitung hasil persilangan monohibrid dengan benar dan teliti. Yang kelima adalah siswa didik mampu menentukan hasil persilangan dihibrid dengan benar dan teliti. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapa dan apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, beliau adalah Gregor Johann Mendel, seorang ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat. Ternyata, Mendel menggunakan kacang ercis ini tidak tanpa alasan. Karena Mendel melakukan penelitian ini dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu dapat melakukan penyerbukan sendiri atau melakukan autogami. Yang kedua yaitu mudah melakukan perkawinan silang. Yang ketiga yaitu cepat menghasilkan biji dan banyak keturunan. Yang keempat yaitu memiliki 7 sifat beda yang mencolok. Sifat beda ini yaitu panjang batang, ada yang tinggi dan pendek. Untuk letak bunga ada yang berada di ketiak batang dan ada yang berada di ujung batang. Untuk bentuk polong ada yang halus dan ada yang keriput. Dan warna polong ada yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Dan warna bunganya sendiri ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Untuk bentuk bijinya ada yang bulat dan ada yang keriput. Untuk warna bijinya ada yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Untuk selanjutnya yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1 berbunyi yaitu setiap gen dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 yaitu setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Bisa dibedakan ya antara hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kalau hukum Mendel 1 akan berpisah secara bebas, sedangkan hukum Mendel 2 akan bergabung secara bebas. Untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah parental yang biasanya disingkat dengan huruf P, yaitu orang tua yang melakukan persilangan. Sedangkan filial yang biasa disingkat dengan huruf F, yaitu keturunan yang dihasilkan dari persilangan. Sedangkan yang ketiga ada fenotip, di mana sifat yang tampak atau sifat yang terlihat. Misalnya bunga yang berwarna merah, kemudian rambut yang keriting, itu adalah sifat yang tampak. Kemudian ada genotip, di mana genotip yaitu sifat yang tampak dari luar. Untuk contohnya yaitu B besar untuk biji bulat, sedangkan H besar untuk rambut hitam. Kemudian selanjutnya ada dominan, di mana sifat yang menutupi sifat lainnya atau yang paling kuat. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar, misalnya warna merah M besar. Untuk selanjutnya ada resesif, sifat yang tidak muncul dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya M kecil untuk warna putih. Untuk selanjutnya itu ada homozigot, yaitu pasangan gen yang sejenis, misalnya A besar dengan A besar, B besar dengan B besar, B kecil dengan B kecil, C kecil dengan C kecil. Untuk selanjutnya ada heterozigot, di mana pasangan gen yang berbeda, misalnya A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil. Selanjutnya yaitu pengertian dari pewarisan sifat sendiri, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau dari indukan kepada anakan. Sedangkan persilangan sendiri merupakan proses perkawinan antara dua organisme atau dua makhluk hidup yang memiliki perbedaan sifat. Untuk selanjutnya yaitu persilangan monohibrida. Monohibrida sendiri yaitu persilangan antara dua individu sejenis dengan satu sifat beda. Untuk monohibrida sendiri ada dominan penuh, tes cross atau uji silang, dan intermediate. Untuk dominan penuh yaitu sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Untuk uji cross atau uji silang yaitu persilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif. Untuk yang intermediate yaitu sifat yang dalam keadaan heterozigot merupakan sifat gabungan dari kedua parentalnya. Supaya lebih paham lagi, Ibu akan menjelaskan dengan bentuk contoh soal. Untuk yang pertama yaitu contoh soal monohibrida dominan penuh. Ingat ya, monohibrida dominan penuh yaitu gen yang lebih kuat akan menutupi sifat gen yang lemah. Untuk contoh soal persilangan antara kacang ercis berbatang tinggi atau T besar dengan kacang ercis berbatang rendah T kecil, tentukan rasio genotip dan fenotip F2-nya. P1 ditemukan yaitu T besar dan T kecil, yaitu tinggi dan rendah. Ditemukan gamet yaitu T besar dan T kecil.
Untuk F1-nya dihasilkan T besar T kecil. Untuk P2 kita silangkan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Ditemukan gamet T besar T kecil, T besar T kecil. Kemudian kita akan mencari F2. T besar disilangkan dengan T besar menghasilkan T besar T besar. T besar disilangkan dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil. T besar disilangkan dengan T kecil yaitu T besar T kecil. Sedangkan T kecil menghasilkan T kecil T kecil. Untuk rasio genotip F2-nya ditemukan yaitu T besar berjumlah 1. Untuk T besar T kecil hasilnya adalah 2, sedangkan T kecil hasilnya adalah 1. Untuk rasio fenotipnya yaitu tinggi dibanding rendah, ditemukan yaitu 3 dibanding 1. Kenapa 3 dibanding 1? Seperti pengertian sebelumnya, yaitu gen lebih kuat akan menutupi sifat gen yang lemah, atau T besar akan menutupi T kecil. Untuk selanjutnya yaitu tes cross atau uji silang, di mana persilangan F1 dengan induk yang bersifat homozigot resesif. Untuk contoh soalnya, persilangan antara kacang ercis berbiji bulat atau B besar dengan kacang ercis berbiji kisut B kecil. Tentukan rasio fenotip F2-nya. Seperti biasa kita menulis P terlebih dahulu, bulat untuk B besar dan kisut untuk B kecil. Kita silangkan menghasilkan gamet B besar B kecil. Dan ditemukan F1 yaitu B besar B kecil bulat. Untuk mencari tes cross-nya, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B kecil kisut. Kenapa kita silangkan dengan kisut atau B kecil? Karena sesuai dengan pengertian sebelumnya, yaitu persilangan F1 dengan induk yang bersifat homozigot resesif, di mana homozigot resesif di sini adalah B kecil atau kisut. Kemudian kita menemukan gametnya yaitu B besar B kecil dan B kecil. Untuk F2-nya disilangkan antara B besar B kecil menghasilkan B besar B kecil dan disilangkan antara B kecil dengan B kecil menghasilkan B kecil. Untuk rasio genotipnya yaitu B besar B kecil dibandingkan dengan B kecil, hasilnya yaitu 1 banding 1. Untuk rasio fenotipnya yaitu bulat dan kisut, di mana bulat hasilnya 1 dan kisut hasilnya juga 1. Untuk selanjutnya yaitu intermediate, di mana intermediate adalah gen yang sama kuat atau gen yang menghasilkan fenotip pertengahan. Contoh soalnya, bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga warna putih M kecil. Jika merah dan putih tidak dominan dan tidak resesif, bagaimana fenotip F1-nya? Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bagaimanakah rasio genotip dan rasio fenotip F2-nya? Pertama, kita tulis M besar untuk berwarna merah dan M kecil untuk berwarna putih. Kita silangkan menghasilkan gamet M besar M kecil. F1-nya adalah M besar M kecil berwarna merah muda. Untuk selanjutnya yaitu P2, M besar M kecil berwarna merah muda disilangkan M besar M kecil berwarna merah muda. Gametnya ditemukan yaitu M besar M kecil dan M besar M kecil. Untuk F2-nya kita buat tabel terlebih dahulu. Dan ditemukan rasio genotip F2-nya yaitu M besar dibanding dengan M besar M kecil dibanding dengan M kecil menghasilkan 1 banding 2 banding 1. Untuk rasio fenotipnya yaitu merah muda, dan putih. Seperti pengertian sebelumnya, karena gen yang sama kuat maka dihasilkan fenotip pertengahan yaitu berwarna merah muda. Yaitu hasilnya adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Untuk selanjutnya yaitu persilangan dihibrida, yaitu persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Untuk contoh soalnya, persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna hitam yang bisa disimbolkan dengan B besar dan H besar dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau B kecil, H kecil yang bersifat resesif. P1-nya yaitu bulat hitam B besar, H besar disilangkan dengan B kecil, H kecil untuk kisut hijau. Disilangkan dan ditemukan gamet yaitu B besar, H besar dan B kecil, H kecil. Untuk F1-nya ditemukan yaitu B besar, B kecil, H besar, H kecil. P2 disilangkan didapatkan B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Untuk F2-nya kita buat tabel terlebih dahulu, kemudian kita silangkan seperti biasa, menghasilkan rasio genotip F2 yaitu untuk B besar, H besar hasilnya yaitu 9 dan B besar, H kecil hasilnya adalah 3, B kecil, H besar hasilnya yaitu 3 dan B kecil, H kecil hasilnya adalah 1. Untuk rasio fenotipnya yaitu bulat hitam dibanding bulat hijau dibanding kisut hitam dibanding kisut hijau. 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Baik, cukup itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.